tapi saya sempat mengalami keguguran sebelum. Oke, untuk hari ini aku mau sedikit sharing terkait kehamilan aku anak kedua. Ini tuh berbeda banget dengan kehamilan aku anak kedua. Karena anak pertamaku, aku pribadi, kalau anak pertamaku itu nunggu dari usia pernikahan kita usia 2 tahun. Dia itu baru dikasih Tuhan anak pertama, dan tuh perjalanannya sangat panjang. Kita berdua sempat mengikuti program hamil sampai dokter menyatakan kalau ini nggak berhasil lagi programnya harus bayi tabung. Dan itu buat aku sesuatu hal yang nggak mungkin, karena di keluargaku dan juga keluarga suamiku nggak ada namanya silsilah bayi tabung, itu nggak ada. Dan kami menepis itu semua, dan akhirnya bersyukur sama Tuhan berikan di waktu yang tepat, di saat tentunya saya sudah bekerja di head office Jakarta, karena sebelumnya saya ada di cabang, yaitu di daerah Karawang Dauan. Nah, untuk anak kedua ini sebenarnya aku dan suami tidak merencanakan. Sebenarnya kita merencanakannya malah menunggu anak pertama kita usia 5 tahun, baru ada lagi adiknya gitu. Tapi saya sempat mengalami keguguran sebelum beda 5 bulan dari setelah kehamilan saya yang kedua, itu sempat mengalami keguguran. Saya sempat mengatakan pada diri saya, wah aku sempat keguguran gitu, gue bakalan bisa hamil lagi gak ya gitu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan dan membuktikan bahwa gue bisa hamil lagi, yaitu akhirnya anak kedua. Nah, di situ pada saat sebenarnya gue tuh udah mulai tanda-tanda sebelum pandemi COVID. Di bulan pandemi COVID masuk Indonesia tuh awal-awal bulan April ya, guys. Nah, sedangkan gue ngerasain tanda-tanda hamil itu di bulan Maret tanggal 27-an, itu gue merasakan hal yang kok mual gitu. Terus ya di kantor gue sampai muntah-muntah gitu. Muntah-muntah. Terus gue pikir, tapi gue bulan Maret itu pertengahan sempat udah haid gitu. Biasa sih gue aktif gitu. Akhirnya gue cek test pack di rumah, itu akhir tanggal 27 Maret itu ternyata masih negatif gitu. Dan karena gue nggak mau seperti keguguran waktu itu, gue nggak mau minum obat-obatan sebelum gue coba bulan April ini gue head nggak ya gitu. Dan akhirnya masuklah masa-masa WFH saat itu di awal-awal April. Ya akhir Maret lah, tanggal 30-an awal April itu udah WFH 2020, udah mulai WFH. Dan gue disitu ngerasa gue nyesek, sakit banget dada gue, napasnya nyesek banget, dan gue kayak ngerasa asma. Terus gue berpikir, gue jangan-jangan COVID ya gitu, karena kan dulu tanda-tandanya orang COVID tuh sesek ya, sakit gitu di dada tuh sakit. Tapi gue nggak ngerasa panas, demam atau apa, nggak ngerasa. Gue cuma ngerasa itu doang. Terus akhirnya, sampai gue ngomong, Pi, gue mau ke rumah sakit gitu. Kalau gue hamil lagi, tapi dulu waktu anak pertama nggak kayak gini gitu. Gue anak pertama cuma ngos-ngosan doang sih gitu, nggak ngerasa sama sakit, nyesek gitu, nggak sampai kayak gitu. Akhirnya
bungkusnya warna pink gitu ya. Terus gue ragu mau minum karena gue nggak mau kejadian keguguran itu terulang lagi. Akhirnya tuh obat gue simpen, terus sempat ke bidan dekat rumah. Ternyata hari Minggu bidannya nggak praktek. Terus berikutnya itu masih WFH guys, karena itu awal-awal pandemi ya, jadi bener-bener full WFH, nggak masuk, nggak ada WFO, work from office itu nggak ada, bener-bener WFH. Terus minggu kemudian gue sama suami gue mungkin kesel kali ya, ini orang kok ngedumbel mulu gitu karena gara-gara dadanya sakit gitu. Terus mau ke rumah sakit pun juga kita takut. Nah akhirnya ke bidan tutup. Bidannya itu rame. Dan gue yakin apalagi lagi pandemi kan, gue nggak mau kenapa-napa. Ya udah akhirnya kita pulang. Itu selama di rumah itu gue kalau tidur malam kan pakai AC biasanya. Itu sama sekali gue nggak bisa. Menghirup udara AC tuh kayak nyesek, tambah nyesek. Itu sangat peperangan banget gue sama suami gue. Duh jangan pakai AC, tapi kasihin anak pertama gue kan, si Excel, dia nggak bisa kalau nggak pakai AC. Udah akhirnya gue tiap malam tuh tidur gue tutupin, gue pakai masker tidur, gue tutupin pakai bantal hidung gue, karena nggak bisa menghirup udara AC. Terus akhirnya gue berpikir coba deh ke dokter yang dulu pernah menangani gue di saat gue keguguran. Itu dokter, bolehlah ya gue sebut namanya dokter Beryl Imran. Itu dia dokternya sangat friendly, terus ya memang sih secara usia dia ya sudah usia 40-an 50-an deh kalau nggak salah, tapi dia baik banget, welcome banget, dan gue ngerasa nyaman. Nggak seperti dokter anak pertama gue, karena kalau ngantri tuh panjang banget. Akhirnya ya udah gue janjian, terus si dokter nih kita cek ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit Jakarta Pusat ya. Nah di sana ternyata di USG itu gue kaget sama suami gue, ternyata gue positif gitu. Wah gue bersyukur banget gitu, tapi kaget gitu, terus kayak belum mau nerima kehamilan gitu. Kok udah hamil sih? Gue padahal baru ngerasain gue kurus loh guys gitu kan. Gue baru ngerasain berat badan gue turun gitu, karena anak pertama berat badan gue tuh 74 kilo. Akhirnya ya udahlah gitu, gue cuma diem aja mendengar hal itu. Terus gue juga bingung, gue harus bersyukur apa enggak ya gitu. Cuma gue baru aja ngerasain baju gue kecil-kecil gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita pulang dan bersyukur, dan sama kehamilan bulan pertama 2-3 itu gue muntah-muntah, gak bisa masuk makanan sama sekali. Gue pengen makan nih ya, tapi gue udah ngebayangin itu bumbunya, racikannya itu udah mual. Akhirnya berarti nggak jadi gitu. Tapi gue paksain gue muntah gitu, sampai gue nggak bisa ngeliat dapur, ngeliat kompor gas aja gue udah males gitu kan, udah enek gitu. Akhirnya sama kehamilan 1, 2, 3, 4 gue kasihan juga sama suami gue, karena udah bilang nyerahin pekerjaan rumah tangga itu suami gue yang ngerjain, dan ngejagain anak pun si Excel suami gue yang ngerjain. Gak minta maaf. Terus sampai dia ngomong, pernah suatu kali dia ngomong gini, nih lu mau sampai kapan kayak gini, jangan sampai lu masuk rumah sakit, kondisi lagi pandemi gitu, kayak gini aja gue udah capek gitu, ngepel, nyapu, terus nemenin Excel makan, main gitu. Ya gue bukannya ngedumel atau apa ya, tapi ya lu coba pikirin deh, coba dipaksain lu makan gitu. Ya gue sebenarnya dalam hati gue udah, dia ngomong kayak gitu tuh kayak sedih banget gitu ya. Gue udah mencoba itu, tapi gue nggak bisa, namanya orang nggak bisa makan mau gimana gitu kan. Iya akhirnya ya udah, dokternya bilang nanti
nanti juga usia 4 bulanan udah nggak mual kok Bu gitu, makannya udah mulai enak kata gitu kan. Ya udah akhirnya pada saat itu gue coba ikutin deh gitu kan, gue ikut perhatiin gitu. Bener, puji Tuhan banget saat itu dan bersyukur sama Tuhan, gue usia kandungan 4 bulan pertama kali makan itu rada deg-degan. Gue berpikir gue takutnya muntahin lagi tuh, gue takut keluar lagi tuh makanan. Ternyata enggak, dan gue makan dikit aja gitu. Dan emang berat badan gue hamil 1, 2, 3, 4, 5 itu berat badan gue nggak naik secara signifikan ya guys gitu. Entah itu karena efek gue sudah kurus gitu kali ya, jadi lambung gue, usus gue udah nggak bisa nerima makanan banyak gitu. Akhirnya ya bersyukur sampai usia 7 bulan, 8 bulan gue tetap positif thinking gue bisa ngelahirin normal, dan gue mau normal gitu meskipun kehamilan pertama, kelahiran anak pertama gue sesar. Namun Tuhan berkata lain, ternyata anak gue yang kedua harus lewat sesar lagi. Sebenarnya dokternya pun juga pro normal gitu kan, si dokter Beril ini pro normal, terima kasih dok udah mendukung normal gitu. Tapi ya karena kondisi air ketubannya sudah mulai nggak cukup di usia kehamilan 38-39 lah, gue udah harus tindakan gitu. Dan gue pilih tanggal terbaik, tanggal bagus, puji Tuhan gue milih karena gue udah tahu nih hasilnya gue harus tindakan sesar, masa gue nggak boleh milih sih gitu kan. Beda halnya dengan anak gue yang pertama, itu sesar dengan secara tiba-tiba karena nggak taunya anak gue yang pertama ini nggak memberikan respon untuk melahirkan gitu, nggak memberikan kontraksi gitu. Akhirnya gue milih sama suami tanggal 12/12 guys, 12/12/2020 itu hari belanja online nasional tuh. Dan bersyukur gue lewatin masa observasi di rumah sakit, itu gue ngerasa kontraksi. Gue mikir, loh kok nih anak tahu aja sih dia mau lahir gitu, kok bisa sih gue kontraksi gitu, ngerasain sakit terus hilang, sakit terus hilang. Dan gue berpikir wah gue bisa normal nih gitu. Tapi ternyata emang karena ketubannya udah habis gitu, jadi ya tetap tindakan sesar. Dan emang beda banget dimana sesar yang benar-benar sudah direncanain sama yang belum direncanain, itu rasanya beda. Yang belum direncanain gue gak ngerasa sakit apapun dalam proses penyuntikan dari dokter anestesi ya, yang di belakang ini punggung lancar-lancar aja. Tapi ini yang direncanain malah ini guys, gue sampai ditusuk beberapa kali punggung gue karena dokter anestesinya nggak nemuin renggangan dari tulang punggung. Tuh gue sampai begini banget, disuruh bungkukin gitu kan sampai beberapa kali. Terus ya gitulah guys ya, sesuatu yang direncanain tuh kayak gak alami gitu deh gitu. Akhirnya ya udah bersyukur bisa akhirnya gue melahirkan anak gue. Dia perempuan dan berat badannya 2,8, sehat, semuanya normal, organ-organ tubuhnya semuanya sehat, dan nyusunya juga bagus. Syukur banget dia bisa minum kolostrum dari ASI gue gitu. Karena anak yang pertama itu susah, dia belum bisa melakukan isapan untuk menyusui, dia nggak bisa. Akhirnya yang gue sayangin anak pertama gue nggak bisa nikmatin kolostrum karena itu yang bagus ya untuk daya tahan tubuh dia. Bersama-sama suami menentukan nama yaitu Rili, karena Rili itu artinya kuat dan berani.
Karena di saat gue hamil, selama gue hamil, di tengah-tengah pandemi COVID, gue masuk terus kantor, jarang WFH. Coba. Yang lainnya teman-teman gue yang hamil dari usia 2 bulan guys, itu udah di WFH-in sampai di lahiran. Sedangkan gue full. Kerjaan gue malah bek full. Ya udahlah gitu kan, namanya perjuangan hidup. Dan di saat mau melahirkan harus swab dulu. Bersyukur hasilnya negatif. Makanya anak gue kasih nama Rilly, itu artinya kuat dan berani. Karena dia kuat dalam kandungan, dia udah kuat. Sampai temen gue bilang, ibu hamil ini yang satu virus aja takut. Karena gue sama sekali nggak disetting WFH selama gue hamil. Ya paling WFH 1-2 udah gitu. Terus lebihnya masuk terus gue sampai usia gue melahirkan, sampai gue mau cuti melahirkan pun gue masih masuk gitu. Seminggu sebelum cuti melahirkan pun gue masih masuk kerja. Itu sih sedihnya gue ya, perjuangan sih gitu kan. Anak gue yang kedua, dan namanya itu Rilly Virasela Salat, yang artinya Virasela itu dari nama kita, Hovi, V, Vira, Ranya Raras, Selanya itu dari Excel, Lanya itu karena dia perempuan, jadi Virasela. Nah kalau untuk Salatnya itu nama almarhum papa. Ya biar anak cucunya bisa menjadi seperti dia, menjadi panutan untuk orang-orang, hidup dengan kerendahan hati, dengan iman, hidupnya sederhana gitu. Itu papa gue banget. Beliau mengajarkan hal yang positif, dan gue berharap anak-anak gue juga seperti itu. Ya sekian aja untuk cerita gue, pengalaman gue di anak kedua. Dan semoga anak gue ini gak tomboy, karena dia tuh sebenarnya kayaknya gue rada takut nih, ini anak udah kayak tomboy gitu, udah menunjukkan pribadi yang tomboynya gitu. Tapi gue berharap dia menjadi cewek yang lemah lembut. Oke guys, gitu aja cerita gue, dan kita ketemu lagi lain cerita hal lainnya, yang tentunya cerita di saat gue menurunkan berat badan. Hora!